Ya, shalom teman-teman semua. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang mungkin sudah sering didengar, yaitu diberkati untuk memberkati, atau dalam bahasa Jepangnya bless to bless gitu ya. Nah, kalau kita itu sudah biasa selalu dengar orang itu kemana-mana minta berkat, ya toh. Di seluruh dunia orang-orang setiap hari bangun pagi sampai malam, sampai ada yang tidak tidur cari berkat, cari penghasilan, cari uang, cari berkat, cari ilmu, cari apapun yang bisa membuat hidup ini lebih happy, lebih senang. Nah, dan seringkali juga kalau kita dari dulu sejak masa muda kita, nggak tahu apakah sampai sekarang kita akan tetap menjawab kalau ditanya orang, apa sih tujuan hidupmu? Maka kebanyakan dari orang atau dari kita pun mungkin ada yang masih menjawab untuk berbahagia. Hidup ini untuk menjadi suatu tempat di mana kita merasakan kebahagiaan. Ya, sampai ada yang membuat ini sebagai tema di dalam setiap seminar yang diadakan. Ya, saya sering mendengarkan salah seorang motivator yang bernama Arfan Pradiansyah. Itu dia membuat tema tentang hidup ini untuk berbahagia. Ya, jadi the time to be happy is now, dia bilang begitu. Ya, jadi dia terutama memotivasi orang supaya orang-orang ini berbahagia. Bagaimana caranya berbahagia? Itu yang dipersoalkan oleh orang-orang yang pada umumnya kita sudah sering dengar, ya. Di dalam suatu pertemuan ibadah, ya, yang dipimpin oleh seorang rohaniwan, dia bertanya kepada para jemaat yang hadir, ya, apa tujuan hidup Anda? Oh, saya tujuan hidupnya untuk berbahagia. Wah, dan oleh rohaniwan ini diiyakan. Ya, bagus-bagus. Memang kita semua juga kepingin bahagia. Saya juga kepingin bahagia. Nah, tapi malam ini kita berbeda. Kita tidak berhenti kepada kebahagiaan yang kita kejar. Kita tidak berhenti kepada berkat yang boleh kita terima. Itu saja, tidak. Itu tidak cukup. Kalau tadi kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan untuk kita itu membagikan apa yang Tuhan beri, semua yang kita terima dari Tuhan, sehingga pada waktu kita sudah tidak kuat lagi, kita mengatakan bahwa hidup ini sudah menjadi berkat. Nah, kelihatannya lagu ini memang sangat sudah lebih bagus daripada orang hidup untuk bahagia. Tetapi sudah one step further, yaitu hidup ini bisa menjadi berkat. Tapi apakah cukup sekedar menjadi berkat? Apakah cukup kita mengatakan, ya, pujilah Tuhan, syukurlah aku bisa jadi berkat. Nah, jadi berkat itu seberapa besarnya? Jadi berkat itu apakah memang sekedar menjadi berkat, atau ada suatu tujuan yang lebih jauh? Bukan sekedar, tetapi menjadi suatu tujuan hidup, di mana keseluruh semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu yang kita
sedang perjuangkan untuk menjadi berkat. Loh, kok bisa? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bagaimana mungkin kita itu mengatakan, kalau tadi dalam lagu itu dikatakan waktu yang Tuhan beri. Tuhan tidak hanya memberi waktu, Tuhan memberikan juga kekuatan. Tuhan juga memberikan kekayaan. Tuhan juga memberikan kepandaian, akal budi. Tuhan juga memberikan hikmat. Bagaimana semua itu? Tidak termasuk hanya waktu saja, tentunya semua yang Tuhan berikan itu yang harus kita perjuangkan untuk menjadi berkat. Nah, tema ini memang tidak banyak orang yang membahas, tetapi ya mudah-mudahan kita bisa mengcovernya. Oh ya Pak Tommy, nanti kalau kurang 5 menit tolong saya diberitahukan ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Abraham. Kita akan melanjutkannya dan minta tolong kepada Pak Tommy untuk membacakan Kejadian 12 ayat 2 yang sudah saya kirimkan ya. Ayat itu sama ayat berikutnya itu ya. Kejadian 14 ya, itu 20. Ya, berikutnya itu Pak, 28 kalau tidak salah. Tentang itu kepada Abraham dan satunya kepada Yakub. Maaf, ulangi Kejadian 12 ayat 2 kalau tidak salah. Itu yang sudah saya kirim itu Pak Tommy, tinggal dibaca. Baik, saya keluar dulu lihat. Oh iya. Oh, pakai HP ya. Iya. Ya, Kejadian 12 ayat 2. Iya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Amin. Terus selanjutnya yang Kejadian 28 ayat yang ke-13 iya, betul. hingga 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tommy. Jadi Ya, dua ayat ini, satu yang pertama tadi adalah janji Tuhan kepada Abraham, yang kedua adalah janji Tuhan kepada Yakub. Dan coba kita perhatikan bahwa pada waktu Abraham dipanggil, dia itu tidak punya ide apa-apa. Dia itu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan itu yang sudah mempunyai rencana. Tuhan itu yang sudah mempunyai ide, tujuan, apa yang Tuhan inginkan dari Abraham. Dan itu yang dia katakan kepada Abraham, bahwa oleh kamu semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan berkat di sini tentunya adalah dari keturunan Abraham ini, maka keluarlah Kristus Yesus yang kita percayai, yang kita yakini sebagai Tuhan kita. Ini yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Demikian juga pada waktu Tuhan berfirman kepada Yakub, maka Tuhan mengatakan, dia berdiri di samping Yakub, dan dia mengatakan kamu akan mengembang ke utara, selatan, timur, barat. Ini bicara tentang Israel sebagai nama baru daripada Yakub, bahwa Yakub ini tidak tahu apa-apa juga tentang menjadi berkat. Dia tidak tahu, dia itu sedang melarikan diri dari Esau menuju ke rumah Laban dan dia tidur di suatu tempat beralaskan batu. Lalu tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya dan mengatakan tentang bagaimana Tuhan akan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Dan yang tak terpikirkan oleh siapapun adalah Tuhan mengulangi rencananya. Rencananya Tuhan itu tetap begitu jauhnya, yaitu
oleh keturunanmu semua kaum akan mendapatkan berkat dan kamu akan menjadi berkat. Padahal Yakub itu siapa? Dikatakan Yakub itu artinya penipu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan, kemurahan kepada si Yakub penipu dan mengubahnya menjadi bapa bangsa Israel. Kalau kita perhatikan bahwa memang apa yang Tuhan rencanakan ini tidak tergoyahkan, baik oleh dosa, baik oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah untuk tetap memakai mereka dan kembali berkali-kali memanggil mereka kepada ketaatan. Bahwa kita semua juga mengalami hal yang sama. Kita sering kali tidak mau nurut sama Tuhan. Mungkin sudah sering kali kurang beriman. Kita sering kali kurang percaya. Kita sering kali tidak mau menunggu berkatnya, tetapi berusaha merampas berkat itu yang mestinya bukan untuk kita, tapi kita ambil. Yang mestinya untuk orang lain, tapi kita berusaha mengambilnya. Nah, dalam hal ini mungkin perlu dibicarakan dengan topik yang lain lagi, bahwa ada banyak orang yang merampas berkat, ada banyak orang yang tidak tahan untuk menunggu datangnya berkat, tetapi mengambil dan merampasnya karena sudah desperate, sudah sangat butuh, begitu ya, kira-kira begitu. Sehingga walaupun itu melawan firman Tuhan, tapi diambil juga, ya. Nah, tentu kita tidak membahas hal ini lebih jauh karena kita mau menuju kepada topik kita, bagaimana kalau kita itu diberkati Tuhan. Tentunya yang diberkati Tuhan, bukan yang kita rampas sebagai berkat. Karena seringkali kita tidak tahu ini berkat atau rampasan kita sendiri yang merupakan bukan berkat, ya, tapi laknat, tetapi rampasan yang kita ambil dari mestinya haknya orang lain, gitu ya. Apakah itu mungkin terjadi bagi anak Tuhan? Loh, ya sangat mungkin, karena sering kali kita tidak tahu kalau kita itu, atau kita tahu pun kita pura-pura tidak tahu, kita mengambil haknya orang lain, kan gitu ya. Bisa jadi ya, itu yang perlu kita teliti lebih jauh tentang bagaimana kita mendefinisikan berkat Tuhan itu. Jadi tidak semua kekayaan, kesenangan apapun yang kita punya itu adalah berkat. Karena ada mungkin juga yang bukan berkat, tetapi yang hasil rampasan kita. Nah, kita kembali kepada tujuan daripada firman Tuhan malam ini. Bagaimana hidup kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Jadi kalau Tuhan sejak awal memanggil Abraham, Ishak dan Yakub untuk Tuhan berkati, yang pertama-tama itu Tuhan itu memberkati lebih dulu, bukan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu adalah tujuan yang akhir. Tujuan yang pertama adalah Tuhan mau memberkati kepada siapa orang yang taat kepada Abraham, yang kemudian terbukti mau dan taat, beriman, percaya kepada Tuhan, janji Tuhan dipercayai, sehingga sampai pada masa tuanya dia mendapatkan Ishak. Dan itulah yang Tuhan lakukan, memberkati Abraham, kemudian memberkati Ishak dengan berlimpah-limpah, sehingga dikatakan makin kayalah Ishak dan makin bertambah kaya dan makin kaya, gitu ya kira-kira firman-Nya. Jadi Ishak ini sangat kaya. Sedangkan Yakub, Yakub ini karena dia berusaha merampas berkatnya ya Esau, berkatnya Esau dia rampas, maka dia akhirnya justru nggak dapat berkat dari kekayaan Ishak. Ishak yang sangat kaya itu akhirnya menurunkan semua kekayaannya kepada Esau. Siapa ahli warisnya kalau bukan Esau?
karena Yakub melarikan diri ke Laban dengan baju yang menempel di badannya saja. Tetapi Tuhan tidak berhenti untuk memberkati keturunan Abraham ini dengan memilih Yakub dan memberkatinya berlimpah-limpah di tanah yang asing, yaitu di tempat Laban. Demikian ceritanya ya. Nah, kita tidak bicara tentang masalah Yakub lebih lanjut, tetapi kita mau bicara tentang hidup kita ini bagaimana bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, kalau kita itu tiap hari bangun pagi, kita itu ingat tentang Tuhan kita, tentang apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya, maka sebenarnya kita itu punya kesempatan yang banyak sekali untuk menjadi berkat. Tetapi sebenarnya apakah kita setiap hari berpikir bagaimana menjadi berkat? Atau kita lebih banyak berpikir bagaimana mendapat berkat? Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa memang kebanyakan orang Kristen pun juga masih terus-menerus bagaimana berpikir untuk mendapat berkat dan tidak berpikir bagaimana menjadi berkat. Nah, kalau kita pikirkan tentang Kristus diutus datang ke dalam dunia ini, ya, maka apa tujuan Kristus? Tujuan Kristus itu mau cari berkat atau menjadi berkat? Nah, kita mungkin sudah tahu pasti kalau Kristus ya sudah jelas, Pak. Mosok Kristus itu mau cari berkat? Ya, Kristus itu datang ke dunia untuk menjadi berkat. Berkat apa yang Kristus lakukan? Wow, begitu banyak. Dia bisa memberkati murid-muridnya, memberkati orang banyak, menyembuhkan orang sakit, memberikan berkat jasmani, rohani, memberikan orang yang sakit sembuh, orang yang mati bangkit, dan bahkan yang paling utama adalah berkat keselamatan bagi umat manusia. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus itu datang ke dalam dunia, pikirannya hanya satu, yaitu bagaimana mau jadi berkat bagi dunia ini, kan gitu ya. Nah, ini juga ditangkap oleh Rasul Paulus ya. Nah, ini minta tolong lagi, ini mungkin ayat yang 2 ayat terakhir yang saya kirimkan ini Pak Tommy, bisa dilihat di Filipi pasal 1, kalau tidak salah ayatnya 21 ya, 21-22 mungkin ya. Minta tolong Pak Tommy. Baik Pak Abraham, Ya. Filipi 2 Pak ayat 5 di ayat 5 ya. grup. Ya, oke. Itu yang saya Betul, ya? kirimkan. Ya. Baik, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Dalam lalu terusnya di 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, ya, Tuhan katakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. amin. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 itu ya, tentang bagaimana dia itu mempunyai, hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus di dalam surat Korintus itu juga mengatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau Rasul Paulus itu memberi contoh tentang dirinya sendiri, bagaimana dia itu memiliki pikiran Kristus, artinya apa? Ya, satu tujuan, satu pikiran yang sama untuk selalu mau jadi berkat. Itu yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus itu memberikan contoh bukan hanya dari hidupnya sendiri, tetapi bagaimana dia mencontoh sepenuhnya tujuan hidupnya adalah untuk
seperti Kristus, seperti melakukan pikiran Kristus, dan dia mengajak kita semua hendaknya kita itu di dalam kitab Filipi itu ya mempunyai pikiran dan perasaan, bukan hanya pikiran tetapi perasaan seperti Kristus ya. Jadi kita ini memang dalam hidup kita ini memang membutuhkan selalu ada yang mengingatkan, kamu jangan cuma cari berkat, kamu harus punya pikiran Kristus, punya perasaan seperti Kristus. Bagaimana kamu mempunyai kerinduan. Apa yang menjadi perasaan Kristus? Apa yang menjadi pikiran Kristus? Seringkali kita baca di dalam kitab Injil, perasaan Kristus itu seperti apa? Maka jatuhlah belas kasihan Yesus atas ketika melihat orang banyak itu, sehingga dia memberi makan 5.000 orang. Nah, itu salah satu contohnya. Perasaan Kristus adalah bagaimana dia mau menjadi berkat. Bagaimana dia rindu untuk selalu menjadi berkat. Itu yang harus kita doakan setiap hari, supaya kita juga mau untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, yang terakhir sekarang adalah bagian yang pernah saya ceritakan tentang perumpamaan 5 talenta ya. Itu yang lalu sudah pernah saya tanyakan ya. Kalau kita diberikan oleh Tuhan 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta, maka yang Tuhan inginkan dari kita itu dalam Matius 25 itu adalah kita mengembangkan talenta itu dan mengembalikannya kepada Tuhan, kan begitu ya. Nah, jadi yang 5 talenta berlaba 5 talenta, yang 2 berlaba 2, yang 1 belum berlaba tapi malah dia akhirnya dimasukkan ke dalam kegelapan dan kertaan gigi, begitu ya ceritanya, karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita ini berbicara tentang apa? Tentang hasil yang kita dapatkan di dalam dunia ini, berbicara tentang harta dunia. Kalau kita dikasih 5 talenta dan bisa mendapatkan kembali 5 talenta, yang lalu sudah pernah saya tanyakan. Pak Yudi mungkin masih ingat itu, Pak Yudi yang pernah menjawab itu dulu ya. Jadi hasil 5 talenta, kalau modal 5 talenta itu mestinya ya kira-kira memang itu adalah uang betulan itu ya, 5 talenta modal itu ya. Tapi hasil 5 talenta itu kalau kita tafsirkan lebih lanjut, itu apa benar itu hasilnya itu juga berupa uang ya. Soalnya kalau ditanya lebih lanjut, apa memang benar Tuhan itu nanti akan menanyakan kita pada hari terakhir itu, kamu sudah berhasil investasi berapa banyak, duitmu sudah berkembang berapa banyak, apa kira-kira itu yang ditanyakan Tuhan? Tentunya tidak ya. Tuhan tidak peduli, tidak tanya kamu sekaya seperti Elon Musk atau Bill Gates atau siapa, tidak urusan ya Tuhan ya. Tetapi Tuhan itu bertanya tentang harta di surga. Berapa banyak harta di surga yang sudah kamu kumpulkan? Nah, tentunya itu tafsiran. Pak Bram, 3 menit lagi, Pak. Oh, 3 menit. Waduh, ya, oke, makasih. Jadi karena itu saudara-saudara, teman-teman, kita itu sedang di dalam perlombaan, di dalam suatu keadaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, yaitu untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga. Dengan 5 talenta yang Tuhan berikan itu, sudah berapa talenta yang kita berhasil kumpulkan di surga? Sudah berapa banyak yang belum kita pakai? Waduh, pertanyaannya agak aneh ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak, keliru mungkin ya. Masih berapa banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi yang belum kita daya gunakan untuk mengumpulkan harta di surga? Waduh, ini pertanyaan yang berat ya. Jadi masih berapa banyak
berapa persen, mungkin 90% atau 99% yang masih kita simpan, masih kita pakai untuk diri kita sendiri. Oleh karena Tuhan Yesus waktu ditanya oleh seorang muda yang kaya, apa yang masih kurang Tuhan? Jualah segala milikmu dan berikanlah pada orang miskin. Dan pada waktu 5 talenta itu diminta kembali, Tuhan tanya, mana 5 talenta? Hasilmu mana? Kalau tidak ada hasil, maka dikirim ke dalam kegelapan dan kertak gigi. Jadi demikianlah teman-teman, kita ini semua harus berpikir. Kata terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu kita terima berkat, pada waktu kita berdoa dan kita percaya bahwa ini semua yang kita terima adalah berkat Tuhan. Apakah seringkali kalau kita itu mendapatkan suatu kesulitan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun, kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa kok aku mengalami hal ini? Kenapa Tuhan kok aku mengalami kesulitan ini? Dan kita selalu minta cepat-cepat supaya dilepaskan dari masalah, dilepaskan dari penyakit, dilepaskan dari persoalan. Tetapi pada waktu kita mendapat berkat dari Tuhan, apakah kita juga bertanya hal yang sama? Kenapa kok aku dapat berkat ini Tuhan? Kenapa Tuhan kok aku diberkati? Tentu pasti Tuhan akan memberi jawaban kalau kita bertanya, Tuhan, aku diberkati ini untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk Engkau pakai aku sebagai saluran berkat kepada siapa Tuhan? Nah, pertanyaan yang seperti inilah yang Tuhan sukai, sehingga kalau kita sudah menjadi saluran berkat yang gerojoknya buanter, maka Tuhan akan melimpahkan lebih banyak lagi gerojokan berkat di dalam hidup kita apabila kita sudah pandai untuk menjadi saluran berkat. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Tuhan berkati. Amin.